Ya, baik. Terima kasih MC, terima kasih Akang Tete semuanya. Selamat datang Teh Ririn, Om Ardi. Memang kesini memakan waktu ya, perjuangan ya. Uh, Terima kasih Akang Tete semua. Ini kita sampai di acara inti. Kita mendengarkan tausiah dari Bang Prof Hermanto Siregar sesuai dengan tema kita gitu ya. Updating keadaan ekonomi bangsa dan umat Islam ya. Mungkin sebelumnya karena saya sudah sering berinteraksi dengan abang ini, saya sampaikan singkat lah tentang beliau ya. Setahu saya Bang Hermanto ini cukup banyak pengalamannya berhubungan dengan ekonomi bangsa kita gitu ya. Termasuk juga dulu mungkin ini inisiator ULAM ya Bang ya. Jadi banyak lah ya, pernah komisaris di Bank BRI gitu ya. Mungkin nanti abang itu akan menjelaskan lebih detail. Tapi yang jelas saat ini abang ini membuktikan benar-benar IPB itu Institut Perbankan Bogor. Karena dia sekarang rektor Perbanas. Di mana Perbanas itu adalah milik berapa bank gitu ya Bang? Mungkin Bank Himbara ya mungkin. 70 bank ya. Jadi bayangkan itu dipimpin oleh alumni BB gitu ya. Jadi kita kasih aplaus untuk Bang Hermanto gitu ya. Saya seperti yang saya sampaikan tadi, kebetulan memang Bang Prof, mayoritas kita di Kota Bogor ini banyak juga yang pebisnis gitu loh. Ya, kita juga pingin pencerahan lah. Bagaimana sih keadaan ekonomi saat ini ya, terutama kita yang Islam. Kadang-kadang misalnya kita lihat inflasi hanya sekian persen, tapi faktanya harga naik terus gitu ya. Mungkin kita pingin info A1 lah gitu ya. Apalagi di sini ada kepala Bapeda gitu kan ya. Kadang-kadang kita kan harus bikin laporan yang bagus nggak di ini gitu ya. Tapi faktanya di pasar orang menjerit ya. Nilai uang orang sekarang itu hampir jauh berkurang gitu loh ya. Bahkan saya baru mendengar tuh sebuah seminar, orang sekarang misalnya pemegang saham itu dia udah nggak mau investasi dalam bentuk rupiah. Karena dalam sekian tahun katanya hampir nggak ada nilainya. Lebih tertarik dia di dolar gitu ya. Barangkali itu aja sebagai pemantik ya Bang ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bang Prof Hermanto Siregar. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Kang Ketua, Abang Ketua Muzakir, Sekjen, Kiman, dan seluruh pengurus. Lalu ada pembina ya, Kang Muklis ya, pembina Kalak pada Kota Bogor, jajaran, dan seluruh Akang Teteh yang hadir pada acara sore ini. Puji syukur tentu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah karunia kita bisa hadir di Dakara Coffee. Dakara Coffee ini salah satu cerminan ya bahwa alumni PP itu bisa apa saja ya. Karena adik saya Kiman Siregar ini kan dosen tapi juga usahanya banyak gitu ya. Istri itu satu itu penting itu. Ya. Jadi kalau bahasa yang lebih ini nggak ada matinya gitu kan. Udah kena pandemi masih juga bandel. Tadi bisik-bisik sama Kang Muklis dikatakan itulah hakikat resilience. Resilience itu artinya bandel ya. Jadi kenyal, tahan terhadap segala goncangan. Saya tidak akan menyampaikan tausiah agama ya. Karena memang ada yang lebih ahli dalam bidang itu ya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi ya, lebih kepada beberapa aspek ekonomi yang saat ini kita sangat rasakan. Pertama ya, situasi ekonomi ya. Situasi ekonomi kita sebetulnya bagaimana? Kalau kita lihat
indikator-indikator makro bagus semua, ya. Pertumbuhan ekonomi itu on average ya 5%. 10 tahun Pak Jokowi ya rata-rata 5%. Belakangan ini juga masih sekitar 5%. Ya, kuartalan ada turun dikit ya, 4,9 sekian. Inflasi barusan disampaikan oleh Bang Kiman tadi juga stabil ya. Inflasi itu 2,5 plus minus 1 ya, nggak ada masalah. Pengangguran di bawah 5%, 4,7, 4,8%. Kemiskinan di bawah 10%. Jadi kalau pakai data makro, nggak ada masalah. Ya, makro itu dekat dengan yang makro gitu ya. Karena makro lihat dari atas jauh, bahwa itu nggak kelihatan detail-detailnya. Jadi inilah satu bahayanya kalau kita hanya melihat sisi makro. Saya orang makro, saya ngajar makroekonomi. Ya, tetapi saya selalu bilang murid-murid, makro itu harus connect dengan mikro. Artinya, makro bagus, belum tentu dia ada dampak ke mikro. Belum tentu. Misalnya gimana? Misalnya pertumbuhan tinggi itu akibat konglomerasi yang bertumbuh misalnya. Bagus, tapi nggak ada menetes ke bawah. Tapi kalau strateginya kita rubah, mikronya kita perkuat, mikronya kita kencangkan, dampaknya itu terhadap makro itu kuat dan lebih sustain. Jadi usaha-usaha seperti Dakara, ya, seperti di BUMD, Pak Muzakir, Pak Wali nanti ya, itu diperkuat. Kalau seluruh Indonesia melakukan hal itu, agregasinya, katakanlah 5% juga, tapi 5% yang berkualitas. Nah, itulah bedanya. Ya, jadi itu yang mau ingin saya tekankan itu adalah kita harus lihat indikator-indikator mikro di Bapeda ya, dia indikator mikro. Sesungguhnya katakanlah kita bicara pengangguran, ya, atau PHK. Saat ini kan yang banyak terjadi itu PHK, ya, PHK terutama oleh perusahaan-perusahaan pemodal asing, ya. Dia mem-PHK, dia hengkang. Ya. Itu sebetulnya kalau dihitung dari, wah ini cuma nggak sampai 100.000 misalnya, atau katakanlah 200.000. 200.000 terhadap angkatan kerja yang sekian puluh juta memang kecil persentasenya. Tetapi jangan kita lihat angka, tapi kita lihat ini adalah manusia ini. Kalau ada seorang kepala keluarga kehilangan pekerjaan, tidak mendapat sumber income, dia mau kasih makan apa anaknya, keluarganya. Jadi terutama kita di daerah, ya, ini menjadi hal yang mesti kita prioritaskan. PHK atau laid off, ya, itu kita cermati betul-betul. Bahwa di kita PHK, ya, kemudian dia hengkang ke tempat lain, ke negara lain, Vietnam, Kamboja, ya. Itu sebetulnya juga alarm bagi kita. Ya, kenapa dia pilih ke sana? Kenapa nggak tetap di sini? Toh di sini dia udah keluar investasi, bangun pabrik, ya, rekrut sekian banyak, bayar pajak. Kenapa dia pergi ke sana? Dia anggap kalau dia ke sana sebentar aja kerugian itu udah tertutup. Artinya apa? Daya saing kita kalah dari mereka. Ya. Jadi persoalan daya saing ini amat sangat penting. Ya, itulah 1-2 sektor daya saing kita itu sudah jauh kalah dibandingkan negara-negara tetangga, ya, maka yang terjadi seperti yang sekarang. Dulu kalau saya ke kampus dari rumah di Yasmin, ya, sebelum pandemi lah, ya, kalau nyetir sendiri terutama depan apa namanya itu konveksi di Sindang Barang itu pasti macet. Jam-jam pagi, siang, ya, ganti shift, macet banget. Sekarang lancar, bukan karena lalu lintasnya bagus, tapi udah tutup konveksinya. Nah, ya, jadi itu salah satu contoh, ya, bahwa yang skala-skala menengah ke bawah ini menjadi permasalahan. Ya, jadi itu satu. Nomor 2, ya,
indikator yang harus kita cermati itu, saya bilang jangan hanya makro aja nggak cukup, harus ada mikro. Ialah inflasi kita yang negatif, ya. Bapak Ibu kalau perhatikan beberapa bulan kita mengalami deflasi, benar nggak? Deflasi itu artinya pertumbuhan harga-harga, tingkat perubahan harga-harga itu negatif. Itu ada dua kemungkinan. Kenapa tingkat harga-harga itu negatif atau turun? Yang pertama adalah kalau demand-nya tetap, supply-nya menjadi lebih banyak. Agregat supply-nya menjadi banyak, demand-nya tetap, harga-harga turun. Yang kedua adalah tingkat supply-nya relatif tetap, tetapi demand-nya menurun, harga akan turun. Apa yang terjadi dengan kita? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jadi deflasi itu kalau yang pertama itu bagus. Karena apa? Karena produksi meningkat. Produksi meningkat itu artinya growth, pertumbuhan ekonomi, ya. Masalahnya pertumbuhan ekonomi kita kan tadi stabil aja, 5% aja kan, 4-5%. Demand yang turun. Demand yang turun apa? Daya beli yang berkurang. Ya, daya beli masyarakat yang berkurang. Yang banyak para pekerja ini para pekerja perusahaan besar atau perusahaan kecil dan UMKM? UMKM kan? Tadi contohnya UMKM-nya ada yang daya saingnya sangat buruk, ya, kurang bagus, PHK, ada juga yang dari yang besar PHK. Inilah satu pembuktiannya bahwa kita sebetulnya ada persoalan daya beli, ya, persoalan daya beli. Jadi kalau makronya aja kita hanya lihat, oh inflasi turun, bagus, ya. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, oh ternyata ada masalah daya beli yang turun, ya. Jadi dampaknya itu adalah pertumbuhan ekonomi kita itu sulit diakselerasi, ya. Kita memang harus tetap optimis, tetapi kalau kondisi ini nggak kita rubah, 2045 mencapai 8% itu amat sangat berat sekali, ya, amat sangat berat sekali, ya. Jadi sangat serius, ya, persoalannya. Tidak bisa kita hanya bicara hilirisasi yang besar-besar itu, ya itu sih penting, ya, tetapi juga yang kecil-kecil juga di level kota, di level kelurahan harus ada gerakan ke arah sana. Jadi dalam konteks bulan Ramadan ini bagaimana gitu, ya. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan, termasuk bagi saudara-saudari kita yang rumah tangga dengan pendapatan yang rendah, ya. Karena apa? Disitulah kita diminta membayar zakat, ya, atau melakukan pembayaran zakat. Disitulah kita banyak memberikan infak dan sebagainya, ya. Itu adalah suatu social safety net. Zaman Nabi dulu nggak ada SSN itu, social safety net, ya. Baru di era modern aja ada istilah itu, jaring pengaman sosial bahasa Indonesia. Tapi Rasulullah sejak berapa abad yang lalu, 14 abad yang lalu sudah bahkan juga mungkin Nabi sebelumnya, ya, sudah menerapkan social safety net ini, ya. Jadi esensinya begini, banyak yang mempunyai daya beli, ya, daya beli yang rendah tadi, ya, sehingga asupan rendah, ya, kualitas kehidupannya rendah. Ini perlu didorong dengan suatu injeksi, kalau orang ekonomi bilang injeksi ekonomi, ya. Nah, kalau pemerintahan itulah ada bansos, ada bantuan langsung tunai dan sebagainya dengan variasinya. Di dalam agama Islam kita sangat didorong untuk memberikan zakat wajib, ya. Infak sedekah itu sunnah atau dianjurkan. Jadi kalau infak sebetulnya pahalanya lebih besar dari zakat. Karena zakat emang udah wajib kan. Tapi kalau yang tidak wajib ini, ya, kita mengeluarkan itu sebetulnya lebih besar dampaknya, ya. Oleh karena itu maka yang perlu juga barangkali dari sisi Pemko, ya, dari sisi Kang Muzakir, ya, Pak Ketua, ya, kawan-kawan pengusaha, ya, memang harus meningkatkan spending, ya, spending dalam arti yang bisa, yang menikmatinya itu adalah pelaku-pelaku usaha kecil, selain daripada rumah tangga. Artinya ada semacam hal yang dibuat sistematik, Pak Rudi, ya.
di luar dari apa yang rutin katakanlah dilakukan di kantor. Nah, dalam kerangka ekonomi, ilmu ekonomi, bukan nggak ada dasarnya, Pak Kiman, ya, bahwa kita disuruh atau dianjurkan untuk spending, ya. Jadi pada waktu dunia mengalami the Great Depression tahun 1930-an, itu resesinya lebih hebat ya daripada yang kita rasakan kemarin pandemi ya. Itu banyak pemikiran ya, banyak kebijakan dicoba untuk mengatasi itu, terutama di negara adikuasa ya, di Amerika Serikat. Pendekatan yang kemudian terbukti ya bisa mengatasi itu adalah pandangannya Keynes, namanya Keynes tulisannya. Apa yang dilakukan Keynes adalah dia bilang Keynes kepada Presiden Amerika saat itu, tingkatkan belanja, tingkatkan pengeluaran, ya, tingkatkan pengeluaran. Kalau orang kan mikir, lah situasi sulit kok tingkatkan pengeluaran, gitu ya. Selama masih ada resources, belanjakan. Dan yang dilakukan pada waktu itu adalah membangun suatu waduk yang sangat besar di daerah Nevada kalau nggak salah ya. Kemudian juga tempat-tempat yang lain, yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya ialah menciptakan tenaga kerja, karena banyak yang bekerja. Karena orang bekerja, dia punya pendapatan, orang ini membagikan pada keluarganya spending. Ya, spending. Dia jadi beli makanan. Tadinya beli makanannya mungkin cuma sekilo, sekarang 5 kilo misalnya. Tidak beli pakaian, ekonomi akhirnya bergulir. Inilah yang disebut dengan multiplier. Ada multiplier. Ya, jadi spending itu enggak selamanya jelek. Ya. Tapi ini baru tahu tahun 1930-an. Rasulullah udah nyuruh itu tahun 700-an. Spending. Nah, cuman ada batasnya. Kalau spending terus, defisit. Kalau defisitnya udah terlalu besar, gawat. Apalagi utangnya terhadap institusi yang keras gitu ya, menagih hutang. Jadi dalam jangka panjang, artinya batasnya itu adalah ya, dalam jangka panjang itu jangan cuma spending. Dalam jangka panjang justru kita harus akumulasi kapital. Ya. Pengusaha pasti tahu ya. Jadi sekarang punya pabrik, kita spending untuk jalan ya. Kemudian harus ada yang disisihkan akumulasi kapital. Kalau bahasa orang tua dulu katanya apa? Hemat pangkal kaya. Hemat itu bukan untuk uangnya ditumpuk-tumpuk, enggak. Sampai suatu saat dipergunakan untuk bikin pabrik lagi. Bikin infrastruktur lagi. Yang mana dengan itu maka kinerja ekonomi yang meningkat karena banyak menyerap tenaga kerja. Jadi harus ada keseimbangan. Dalam Al-Quran kan selalu dikatakan keseimbangan ini yang penting ya. Jangka pendek kita spending. Tapi harus ada target dalam jangka panjang kita harus akumulasi kapital, pertumbuhan ekonomi. Maka semua akan menikmati. Ya, akan menikmati. Nah jadi dalam konteks bulan puasa ya, bagi yang belum bayar zakat ya, ini coba dihitung lagi ya. Saya juga udah keluar dulu aja ya, tapi ngitung eksaknya berapa baru tadi sebelum ini saya hitung lagi. Oh masih ada ini. Ya itu kewajiban kita. Bayar zakat nggak harus 2,5%. Maksudnya bukan jadi 1%, 10% bikin ya. Kamu klis banyak duitnya apa 2,5%, 10% aja ya. Jadi karena apa tadi? Inilah nanti yang memberikan multiplier efek itu. Dan memang kita kalau bisa sekitar kita dulu ya, tetangga, saudara, kalau udah tidak ada lagi yang seperti itu, konsolidasikanlah di Basnas ya, di Lazismu atau dimanapun di NU ya, pokoknya yang memang dia bisa menyambungkan dengan yang berhak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ekonomi umat Islam kita saat ini bagaimana gitu ya. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Masih ada berapa menit lagi nih? Oke. Kalau gitu 3,5 SKS tuh.
Jadi Indonesia ini mayoritas memang beragama Islam dan disproportionately ya, secara disproportionately yang tingkat kesejahteraan yang agak miskin itu justru paling banyak ya secara proporsi di yang umat Islam ini ya, di umat Muslim ini ya. Itu harus kita akui ya. Jadi tidak bisa kita memang mengandalkan pemerintah sendiri ya. Pemerintah pusat, Pemko ya, Pemkab, Pemprov ya. Tetapi kita di dalam skala yang lebih kecil ya, lebih terbatas juga perlu kepedulian itu ya, perlu kepedulian itu. Misalnya di dalam komunitas kita lah sesama alumni PB ya, DPC HAIPB kita Kota Bogor ya. Coba kita lihat dulu anggota-anggota kita ya. Apakah sudah semua bagus ya? Memang benar itu yang tadi dibilang Pak Sekjen ya, memang berkiprah di mana-mana gitu ya. Tapi jangan-jangan ada yang belum berkiprah dimanapun gitu ya. Nah ini kita harus dorong, apalagi sampai tingkat kesejahteraannya di bawah daripada garis kemiskinan gitu ya. Terutama yang baru-baru ya. Ini mungkin satu hal yang kita secara ideal ya, Kang Kiman ya, ini harus kita lakukan. Nah, di atas lebih itu ya adalah memanfaatkan potensi jiswaf itu. Potensi zakat, infak, sedekah ini sesungguhnya luar biasa besar. Tapi potensi ya, potensi yang realisasi ya itu enggak lebih dari 20% ya. Jadi masih Pareto sih, tapi Pareto banyakkan yang enggaknya daripada yang terwujudnya ya. Yang artinya apa? Yang artinya kalau bisa dibalik ya, Paretonya 80 yang sudah perwujudan, 20% yang masih sekedar potensi gitu. Karena apabila kita bisa mewujudkan ya potensi zakat, infak, sedekah itu ya, itu ya kita ke arah negara-negara maju, negara-negara makmur di Timur Tengah lah. Sulit mencari orang yang miskin ya, mau bagi zakat dia ke negara-negara yang lain karena sudah nggak ada lagi yang miskin gitu ya. Potensi itu ada, potensi itu luar biasa gitu ya. Jadi sekali lagi jiswaf itu ya adalah yang memang harus kita pikirkan, terutama tidak hanya untuk pengumpulannya ya, yaitu dari kita yang punya kemampuan ya, tapi juga penyaluran yang efektif. Penyaluran efektif itu bagaimana kalau di dalam bulan puasa ini sih larinya kan memang ke konsumsi ya, konsumsi, tetapi kalau yang itu mungkin kepada yang produktif. Termasuk yang tadi disinggung Pak Ketua ya, terkait dengan MBG ini ya. MBG ini sebetulnya dia lebih dekat kepada pendekatan yang pertama tadi, pendekatan yang memperkuat konsumsi ya. Belanja itu ditingkatkan dalam waktu yang cepat ya, supaya apa? Supaya ekonomi berputar. Ekonomi berputar. Karena ada kecenderungan pertumbuhan tadi kan di atas ya. Di bawah kan nggak ada. Nah, kalau APBN, APBD ya atau yang lain-lain itu bisa digelontor lah katakan seperti MBG ini kan luar biasa. Ya, apalagi mungkin yang harus kita lakukan ya sekaligus pemikiran ini adalah membangun ekosistemnya. Pak Mujakir ya. Jadi untuk setiap unit tadi itu bagaimana memastikan bahan-bahannya itu adalah dari petani setempat, peternak setempat, nelayan setempat. Kemudian providernya atau cateringnya juga diberikan pengaturan sekaligus kontrol ya, kontrol terhadap higienis ya dan sebagainya gitu. Sehingga benar-benar dia bisa menggerakkan perekonomian di samping memenuhi gizi daripada masyarakat. Kira-kira tahun berapa ya? 2012 lah, 2012-an saya pernah ditugaskan ya. Waktu itu Presiden Pak SBY ya ke Amerika Serikat ya. Kita mempelajari itu. Jadi pada waktu itu kita udah pelajari juga sebetulnya di sana namanya School Lunch Program. School Lunch Program. Dan memang sangat terorganize dengan baik. Jadi dia sebetulnya pendekatannya lebih kepada pemerintah lokal Pak.
programnya nasional tapi pelaksanaannya sampai pemerintah lokal. Bisa dipastikan katakanlah kebutuhan untuk telur, untuk sayur, untuk apa setempat dengan standar tertentu dengan pembayaran yang pasti. Kalau nggak pasti bayarnya gimana kan? Kemudian tadi dapurnya juga kontrak gitu ya. Jadi jalan bagus. Nah di sekolah sendiri Bapak Ibu kalau memang ada yang berkemampuan dia boleh aja dia bayar. Nggak harus gratis semua ya. Karena ada yang merasa membayar itu lebih baik karena dia punya kemampuan gitu. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa. Kalau dia mampu mau bayarnya $1 bayar aja gitu ya. Jadi membentuk kepedulian dari awal gitu ya. Dan itu sustain ya. Kuncinya apa? Ekosistem, governance. Nah, governance ini kalau nggak ada ini bisa malah petaka belakangan, bisa dikorek di tahun berapa nanti gitu ya. Jadi saya kira kita semua ya bisa katakanlah dari pengusaha bisa berpartisipasi dengan sebaik-baiknya untuk itu. Dari pemerintah juga membantulah membuat supaya ekosistemnya itu bisa terbentuk. Apalagi nanti dengan bantuan IT ya. Dengan IT ada Pak Samsi ini kan tentu governance-nya menjadi lebih bagus kan gitu ya. Oke. Saya kira untuk kita tinggal berapa hari lagi ya Lebaran ya, tinggal 6 hari lagi kan, 6 hari lagi ya, karena memang kita sudah akan menghadapi Lebaran ya, barangkali kan cukup banyak yang juga akan pulang kampung ya, pulang kampung. Pulang kampung itu juga satu mekanisme redistribusi pendapatan ya. Jadi itu juga bagi teman-teman yang alhamdulillah rezekinya banyak di kota ya, di desa atau di kampung itu juga jangan lupa spending. Ya, spending kita dalam arti tidak sekedar ini tapi juga dalam kita niatkan adalah untuk membantu sehingga pahalanya kita dapat raih. Ya, jangan pelit ya, belanja yang banyak dan kita yakinlah bahwa apa yang kita keluarkan dengan niat baik tadi ya, bahwa ini adalah bagian dari infak, apalagi itu adalah zakat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti berlipat ganda ya. Karena yang mendoakan kita akan menjadi lebih banyak. Saya kira demikianlah ya, kurang begitu tersistematisir ya. Tetapi esensinya adalah makro, mikro dua-duanya penting kita ini kan, dan mikro itu nggak usah kita menuduh-nuduh misalnya pemerintah pusat nggak bagus atau apa ya. Kita semua menjalankan aja sesuai dengan peranan kita sebaik-baiknya. Dan himpunan alumni ya, ada Pak Mujakir, ada mengorganize kita semua. Ya, saya juga kan anggotanya Pak Ketua kan di Kota Bogor ini.